Dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan, memohon anugerah-Mu melingkupi kami, supaya kami yang lemah dan terbatas ini boleh diterangi oleh Allah Roh Kudus, sehingga dengan hati yang mencintai firman, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran, dan dari terang Roh Kudus kami boleh dicelikkan, dicerahkan untuk melihat kebenaran, menikmatinya, dan biarlah kami memuliakan Engkau dengan semuanya itu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua rekan-rekan yang belajar bersama-sama, dan percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, sebelum kita lanjutkan saudara tentang tema pada malam hari ini, infalibilitas, ineransi dan iluminasi, saya ingin kembali mengajak kita ya untuk memikirkan mengapa sih kita diajar lagi tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Bukankah kita pegang Alkitab dari kita sekolah minggu sampai sekarang? Sudah puluhan tahun kita pegang Alkitab. Mengapa kita mesti belajar lagi tentang Alkitab? Karena menurut saya saudara, salah satu krisis dalam kekristenan adalah kurangnya penghargaan terhadap Alkitab. Dugaan saya, banyak orang Kristen yang kurang menghargai Alkitab. Dan itu bisa terbukti ya dari sedikitnya yang hadir mengikuti kelas-kelas pembinaan, kelas-kelas PA itu. Tidak sebanyak kalau kebaktian umum, tidak sebanyak kalau Natalan, tidak sebanyak kalau ulang tahun gereja, ya kan? Buktinya apa lagi? Kurang menghargai Alkitab. Kalau ada pergumulan, kalau ada ketidakbenaran, bukannya datang kepada Alkitab untuk menelitinya, ya, atau bahkan mungkin ikut dengan yang tidak benar itu, begitu ya. Apalagi buktinya kurang menghargai Alkitab, saudara? Ya sangat gampang ya. Tiap hari tidak dibaca, tidak dilihat ya. Jangan-jangan cuma seminggu sekali. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau begitu mengapa ada seseorang atau banyak orang yang kurang menghargai Alkitab? Karena mungkin lupa atau belum pernah melihat bahwa Alkitab itu sangat berharga. Kita ini akan menghargai sesuatu yang kita anggap berharga, saudara ya. Kalau kita anggap kurang berharga, ya kita kurang hargai. Kalau kita anggap tidak berharga, kita tidak hargai. Tapi kalau kita tahu itu berharga, wah kita hargai, saudara. Kenapa kita betul-betul menyimpan perhiasan emas kita? Kenapa kok tidak ditaruh aja di ruang tamu, tidak taruh dia aja di motor begitu? Karena kita tahu ini perhiasan emas ini berharga begitu, sehingga mesti dijaga, diperhatikan, dihargai karena berharga. Bisa dibandingkan kalau cincin kita bukan dari emas tapi dari uang logam yang 500-an dulu itu ya, yang kemudian dilobangin, digerindra, itu gerinda begitu ya, lalu jadi cincin juga begitu. Ya kita tahu ini bukan emas ya, kurang berharga lah ya, taruh di ruang tamu juga tidak apa-apa, mau taruh di motor juga tidak apa-apa, kan begitu. Karena kita menganggap itu kurang berharga. Ya, jadi kita akan menghargai apa yang kita anggap berharga. Sama dengan Alkitab, mengapa kita kurang menghargai Alkitab? Jangan-jangan kita sudah tidak bisa lagi melihat betapa Alkitab itu sangat berharga, saudara ya. Nah karena itu biarlah tema-tema yang sudah kita ikuti dan akan kita ikuti tentang Alkitab boleh mencelikkan kita kembali bahwa ini Alkitab ini sangat berharga. Tidak sama dengan koran, tidak sama dengan majalah, tidak sama dengan tabloid. Ini berharga sekali. Maka ketika kita dicelikkan bahwa Alkitab ini berharga, barulah kita akan dimampukan berespon bagaimana menghargai yang berharga itu. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi sekarang akan kita masuk untuk kita bisa lagi dibimbing untuk melihat betapa berharganya Alkitab yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini ya. Ada 3 istilah: infalibilitas, ineransi, dan iluminasi. Ya, kita akan lihat satu persatu tentang makna sederhana dari masing-masing kata ini supaya dalam mengikuti materinya kita tidak terlalu bingung ya.
Apa itu infalibilitas? Infalibilitas itu kalau dalam bahasa Inggrisnya infallibility. Itu adalah tentang ketidakmampuan untuk salah. Tidak adanya potensi untuk salah. Itu namanya infalibilitas. Tidak ada potensi untuk salah. Ya. Kalau ini dikenakan pada Alkitab, ya kita sudah tahu berarti memang Alkitab itu ya. Yang tentu yang dimaksud adalah pada autografnya, pada naskah aslinya, itu tidak ada kemampuan atau potensi untuk salah. Kalau ineransi apa? Mirip tapi ada bedanya ya. Kalau ineransi itu adalah dari kata ineransi, kalau dari kata Latinnya adalah inerantem, itu diartikan tidak ada salahnya. Mirip ya. Infalibilitas itu tidak ada potensi salah. Kalau ineransi itu isinya tidak salah. Yang satu bicara potensi, yang satu bicara isinya, dipastikan tidak salah. Kalau iluminasi apa? Iluminasi itu dari kata illuminare yang memiliki arti menerangi. Ya. Jadi coba kita perhatikan tiga istilah ini ya, supaya nanti sepanjang pelajaran ini kita bisa lebih mudah mengerti ya. Jadi infalibilitas itu bicara tidak ada potensi untuk salah, tidak ada kemampuan untuk salah ya. Kalau ineransi itu isinya dipastikan tidak ada salahnya. Kalau iluminasi itu bicara tentang penerangan atau menerangi. Oke ya. Sekarang kita akan membahas tentang dua istilah yang pertama karena ini memang terkait ya dan sangat mirip, sehingga kita akan langsung membahas dari dua kata yang pertama, yaitu infalibilitas dan ineransi Alkitab. Apa itu infalibilitas Alkitab? Tadi infalibilitas itu maknanya tidak ada kemampuan untuk salah, tidak ada potensi salah. Sehingga kalau diterapkan pada Alkitab, maka jelas Alkitab ya tentunya dalam autografnya ya, bukan dalam salinan atau bahkan terjemahan, itu sifatnya jelas tidak ada potensi salah. Mengapa? Karena Alkitab itu berasal dari Allah yang infallible. Infalibilitas yang sejati itu cuma punyanya Allah. Allah itu tidak ada potensi salah. Kalau kita jelas kita potensi salah kita besar sekali. Karena Allah itu punya sifat infallible ya. Maka ketika dia memberikan Alkitab, maka otomatis Alkitabnya pun ya itu juga mewarisi sifat infallible. Ya, sama-sama infalibilitasnya sama-sama. Ya, jadi tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk salah, dan ketidakadanya kemungkinan untuk salah ini dari Alkitab itu dikarenakan pada sumbernya, yaitu Allah. Kalau tulisannya Shakespeare, tulisannya para wartawan, ya itu tidak mungkin punya sifat infallible, karena yang nulis itu bisa salah, sehingga hasil tulisannya bisa salah. Oh, ada potensi salah. Sama lah kalau kita mau nulis berita, kita mau menulis apa tentang satu karangan ya, maka hasil karangan kita itu tidak mungkin punya sifat infallible, tidak mungkin. Karena apa? Karena yang nulis ini, kita yang nulis itu tidak mungkin infallible, tidak mungkin. Kita fallible, kita bisa salah, sehingga hasil karya kita bisa salah. Tapi tidak demikian dengan Alkitab. Karena Alkitab itu dari Tuhan yang infallible, maka otomatis hasil karyanya itu jelas juga infallible. Tidak ada potensi untuk salah. Ya. Bagaimana dengan ineransi? Ya, tadi sudah dijelaskan, ineransi itu bicara isinya. Memang terkait ya. Karena Alkitab ini adalah dari Allah yang infallible, sehingga Alkitab punya sifat infalibilitas, maka di dalamnya isinya itu juga pasti tidak akan salah, dipastikan tidak salah. Itulah yang namanya ineransi, ineren, ya, berkaitan dengan isi, tidak mengandung kesalahan sedikit pun juga, ya.
Ya, ini memang merupakan satu rentetan ya, karena Alkitab itu infallible, maka seluruh isinya pasti inherent. Karena Alkitab secara keseluruhan adalah karya Allah yang infallible, maka Alkitabnya juga infallible. Maka kalau Alkitabnya infallible, maka isinya jelas inherent, tidak mungkin salah, atau isinya itu pasti benar, tidak mungkin mengandung kesalahan. Oke ya, dari dua hal ini dulu ya kita pelajari ya. Kita lihat bagaimana berharganya Alkitab ya. Bukan tulisan manusia biasa, tapi kita sudah membahas tentang waktu itu inspirasi ya, pengilhaman dari Allah sendiri, sehingga dari Allah yang infallible lahir satu Alkitab yang infallible, yang isinya inherent ya. Nah, kedua istilah ini sudah ada catatannya. Karena keeratan hubungan kedua istilah itu, yaitu infalibilitas dan ineransi, itu erat sekali ya. Sehingga dalam penggunaannya biasanya digunakan salah satu saja. Ya. Biasanya dipakai salah satu saja. Kalau enggak infalibilitas, ya ineransi. Hanya di dalam buku-buku teologi dan apa yang seringkali dibahas, itu istilah yang seringkali dipakai itu adalah ineransi. Jadi tidak menggunakan infalibilitas. Ya, meskipun ini beda tapi erat begitu. Nah, maka juga dalam pembahasan malam hari ini istilah yang akan kita pakai adalah ineransi. Ya. Ada seorang pakar ya, pakar biblika yang namanya E.G. Young. Dia mengatakan begini ya, dengan istilah ini kami memaksudkan bahwa Alkitab memiliki kualitas kebebasan dari salah. Kitab-kitab tersebut bebas dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan tidak mampu untuk bersalah. Dalam seluruh ajarannya, kitab-kitab tersebut secara sempurna sesuai dengan kebenaran. Nah, E.G. Young ini dalam membuat satu definisi ya, atau menjelaskan tentang Alkitab, dia menggabungkan ya, baik itu infalibilitas dan ineransi itu digabungkan, dan dia tidak terlalu membedakan ya, sehingga ya kita hanya akan memakai salah satunya saja ya. Dalam kutipan itu dijelaskan bahwa ada infalibilitas yang ada dalam kutipan itu ya, tentang bebasnya dari kemungkinan salah gitu ya, dan juga tentang adanya ineransi yang dikatakan tidak mungkin salah gitu ya, dan dia tidak mampu punya kemungkinan salah ya. Jadi infalibilitasnya ada, ineransinya ada, dan itu ada dalam satu kutipan ya. Jadi ini erat sekali. Oke, sepanjang materi ini istilah yang akan kita pakai adalah ineransi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu dasar ineransi Alkitab. Dasar ineransi Alkitab. Mengapa Alkitab kita itu bisa inherent? Mengapa Alkitab kita, saudara sekalian, dalam autografnya ya, dalam naskah aslinya itu dipastikan tidak mungkin salah. Tidak ada kemungkinan salah, isinya pasti benar. Dasarnya apa? Ada yang mau coba jawab? Apa dasarnya kita mengklaim Alkitab kita, saudara sekalian? Alkitab itu tidak mungkin salah, isinya pasti benar. Dasarnya apa? Iya betul, Dorcas betul sekali ya. Tapi tidak ada coklat nih. Biasanya kalau dapat benar bisa dapat coklat. Dasar yang pertama adalah inspirasi, saudara ya. Dari tema yang lalu ya. Allah mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, para nabi dan rasulnya, dengan menggunakan semua kepribadian mereka dan latar belakang mereka, tetapi tetap menjaga agar firman-Nya tertulis sesuai dengan kehendak Allah. Itu inspirasi, ilham. Maka sudah kita pelajari, Alkitab kita bukan buku yang turun dari surga ya.
tapi tetap melibatkan ada unsur ilahi yang bekerja, tapi juga memakai juga unsur manusianya. Tapi ketika manusianya menulis, di sana ada inspirasi, ada ilham dari Roh Kudus, ya, sehingga inspirasi ini yang akan membawa pada kesimpulan. Karena Alkitab diinspirasikan, maka tidak bisa tidak, maka Alkitab pasti ineren. Ineransi Alkitab itu bisa ada karena ada inspirasi Alkitab. Kalau seandainya Alkitab kita bukan hasil inspirasi dari Tuhan, dari Roh Kudus, maka tidak bisa ineren, tidak bisa. Itu kayak seperti kita aja nulis, ya. Tetap ada kemungkinan salahnya. Tapi tidak demikian dengan Alkitab, saudara. Benar-benar diilhamkan, dipimpin Roh Kudus, ya, dalam penulisannya, sehingga dengan inspirasi itu membawa pada Alkitab yang ineren, ya, yang isinya pasti benar dan tidak ada kemungkinan salah. Dasar ineransi yang lain adalah otoritas Allah. Biarlah sepanjang ini kita boleh semakin menyadari betapa berharganya Alkitab kita, ya. Ini bukan karya manusia yang paling hebat, ini karyanya Allah, saudara, yang diberikan kepada kita untuk kita. Nah, mengapa Alkitab kita itu pasti ineren, ya? Mengapa ada doktrin ineransi Alkitab? Karena ini bicara otoritas Allah, saudara. Allah yang maha sempurna itu tidak mungkin salah dalam menyampaikan sesuatu. Jadi Alkitab ini adalah satu intervensi Allah, ya. Dengan kesempurnaan, kemahasempurnaannya Dia yang memimpin para penulis menulisnya itu, tidak mungkin Allah yang maha sempurna itu salah menyampaikan, tidak mungkin, tidak mungkin, ya. Dan juga Allah yang maha kuasa itu tidak mungkin gagal dalam menjamin keakuratan dan kebenaran penulisan wahyunya. Ingat, Alkitab ini karyanya Tuhan, ya. Yang karyanya dimana dia juga memakai manusia, hamba-hambanya menulis, ya. Tapi aktor utamanya, tokoh utamanya Tuhan sendiri yang maha kuasa, tidak mungkin salah menyampaikan. Yang maha kuasa tidak mungkin gagal dalam menjamin kebenaran penulisannya. Dan Allah yang maha suci tidak mungkin berdusta, tidak mungkin bohong Dia. Artinya yang di dalam Alkitab itu pasti benar-benar benar, karena itu dari Tuhan. Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa, dan yang maha suci. Ini menjadi dasar ineransi, saudara. Ya, mengapa kita percaya Alkitab tidak mungkin salah? Karena Alkitab itu ada karena otoritas Allah. Dasar ineransi yang ketiga, saudara, itu adalah otoritas Kristus. Dalam sepanjang pelayanannya, ya, Kristus pernah mengucapkan beberapa hal tentang Alkitab, ya. Hal yang paling terkenal adalah bahwa tidak ada satu iota pun atau satu titik pun yang akan ditiadakan, ya. Ini jelas otoritas Kristus yang memastikan Alkitab itu pasti benar, bahkan tidak mungkin ada satu titik yang akan dihapuskan, ya. Yesus juga dalam melawan iblis, ya. Yesus ketika dicobai, Yesus melawan iblis pakai apa? Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti Yesus yang berotoritas itu mengakui firman Tuhan dan memakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Itu artinya apa? Berarti Yesus yakin bahwa firman itu benar-benar benar, sehingga dipakai untuk melawan iblis. Seandainya firman Tuhannya, kitab-kitab PL-nya itu pada masa itu, ya, itu mengandung kesalahan, wah, setannya bisa dengan gampang untuk menyerang balik. Yesus yang kau kutip itu salah, Yesus yang kau kutip itu ayat palsu, Yesus ayat yang kau kutip itu tidak benar, kan begitu. Seandainya Alkitabnya tidak ineren. Tapi Yesus membuktikan
bahwa dia melawan setan dengan menggunakan firman Tuhan, dan setan tidak membalas apapun. Ya, itu jelas ada otoritas yang ingin menyatakan firman Tuhan itu benar-benar benar. Ya. Oke, ini adalah dasar dari ineransi Alkitab. Mengapa kita percaya ineransi Alkitab? Bahwa Alkitab dalam autografnya, dalam naskah aslinya tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Ya kan, tadi itu adalah dari inspirasi Tuhan, itu ada otoritas Allah, ada maha sempurnanya Allah, maha kuasanya Allah, maha sucinya Allah yang memastikan itu pasti benar, dan juga ada otoritas Kristusnya. Itu menjadi dasar kita makin mengagumi Alkitab ini, saudara. Ya, makin mengagumi bahwa ini bukan buku sembarangan. Ini hasil karyanya Tuhan. Ya. Berikutnya, saudara, kita akan lihat tentang batasan ineransi. Yang pertama, ineransi Alkitab, bahwa isinya yang dianggap atau isinya yang dipastikan tidak mungkin salah itu, saudara, itu bukan hanya terbatas pada masalah rohani atau berkaitan dengan keselamatan saja. Tapi ineransi Alkitab itu mencakup hal-hal di bidang sejarah maupun ilmu pengetahuan. Jadi Alkitab kita kan tidak semua bicara keselamatan. Memang semua terkait keselamatan, tapi kan tidak semua bicara tentang keselamatan. Di dalam Alkitab kita ada sejarah enggak? Ada sejarah-sejarahnya, ada, saudara. Ada bicara ilmu pengetahuannya enggak? Ada, saudara, ilmu pengetahuannya ada. Ya, memang Alkitab bukan buku sains, tapi di sana juga ada bicara ilmu pengetahuan. Yang ineren itu bukan hanya yang bicara tentang surga dan keselamatan, bukan hanya itu. Seluruhnya, termasuk sejarah, termasuk ilmu pengetahuan, itu yang ada dalam Alkitab itu ineren. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Dan itu membuat kita diteguhkan dengan bukti-bukti arkeologi, sejarah-sejarah perjanjian lama dan seterusnya, perjanjian baru. Dengan penemuan-penemuan arkeologi itu makin menguatkan benar. Sampai hari ini, saudara, tidak pernah ada yang berhasil untuk mengatakan sejarah dalam Alkitab itu salah. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tapi untuk kitab-kitab yang lain, saudara, dengan beberapa sejarah yang nyata sudah terlihat, ini kok gimana disebut kitab suci, sejarahnya salah. Tapi Alkitab sampai detik ini tidak ada yang benar-benar berhasil membuktikan sejarah-sejarah dalam Alkitab itu tidak ada. Semua raja-raja perjanjian lama, semua tokoh-tokoh Romawi dalam perjanjian baru, semuanya benar-benar sebuah sejarah. Ya. Itu yang termasuk tulisan-tulisan sejarah yang ada dalam Alkitab itu juga bersifat ineren. Jadi yang ineren bukan hanya tentang keselamatan, tentang surga, bukan, tapi seluruhnya termasuk sejarah. Bagaimana ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan dalam Alkitab itu juga ineren? Jelas iya. Tapi kita mungkin langsung mengatakan, bagaimana dengan teori evolusi? Nah, kita mengatakan bumi semesta dicipta Tuhan. Nah, evolusi ngomong, itu bukan Tuhan yang cipta, itu hasil evolusi. Tapi ingat, evolusi itu tidak pernah menjadi hukum atau ilmu. Tapi sampai detik ini hanya sebatas apa? Teori. Dalam ilmu pengetahuan ada tingkatan-tingkatan, saudara. Ada teori, ada hukum. Kalau hukum itu jelas ada kebenaran mutlak. 1 + 1 2, hukum itu. Tapi kalau teori ini masih diperdebatkan, saudara. Bisa benar, bisa salah. Evolusi itu bukan hukum, bukan ilmu, itu teori. Namanya aja berteori, kemungkinan. Ya tidak bisa dibandingkan dengan Alkitab. Loh, bagaimana dengan orang yang mengatakan umur bumi ini sudah berapa miliar tahun?
Bagaimana dengan Alkitab? Loh, emangnya Alkitab ngomong umur bumi kita berapa? Oh, Tuhan menciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, 6. Oh, itu tunggu dulu. Apakah kita akan mengartikannya benar-benar 6 hari dalam pengertian 1 hari 24 jam? Ternyata penafsirannya bukan hanya itu, bukan hanya itu. Lalu bagaimana menanggapi ilmu pengetahuan seperti itu? Alat atau bahan kimia yang dipakai untuk mengukur usia bumi itu ternyata belum 100% pasti benar. Saya pernah membaca artikel bahwa tetap ada kemungkinan kesalahan bahan yang dipakai untuk mengukur itu. Kalau begitu yang benar mana? Umur bumi berapa? Ya kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu. Yang pasti memang Alkitab tidak mengajar bahwa umur bumi ini ribuan tahun. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan itu kok. Ya. Hanya memang Alkitab diam. Tidak tahu umurnya berapa. Jadi tidak bisa diomong ilmu pengetahuan ini menentang Alkitab. Apanya ditentang? Kan tidak ada yang ditentang. Ya. Dan mesti ingat ya, seandainya benar umur bumi ini miliaran tahun. Ingat ya, pada waktu Allah menciptakan bumi, dia menciptakan bukan dari kondisinya bukan berarti bebatuannya semua umur 0 kan, tidak kan. Allah tidak menciptakan dari umur 0 kan, laut yang semua di dalamnya batu-batuan kan, tidak dari umur 0. Ya, jadi tidak bisa dikatakan ilmu pengetahuan telah membuktikan kesalahan Alkitab. Tidak, saudara. Kalau seandainya ada semacam perbedaan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan, saudara, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Alkitabnya benar, ilmu pengetahuannya ini belum selesai, masih dalam penelitian. Atau kemungkinan kedua, ilmu pengetahuannya benar, penafsiran Alkitabnya yang salah. Jadi kalau kita menjumpai, kita baca buku sains, kita bandingkan dengan Alkitab, atau kita diserang dengan orang-orang sains begitu, ya, dan mengkontraskan penemuan mereka dengan Alkitab, 2 kemungkinan saja. Alkitab benar, yang ilmu pengetahuan belum final. Atau ilmu pengetahuannya benar, tapi penafsiran Alkitabnya yang salah. Ini pernah terjadi tentang penafsiran Alkitab yang salah. Tentang bumi itu bulat. Dulu gereja mengatakan bumi itu datar gitu. Sampai kalau ngomong bumi bulat bisa dihukum mati gitu. Itu bukan Alkitab yang salah, penafsiran Alkitabnya yang salah, saudara. Kemudian ilmu pengetahuan menemukan bumi itu bulat. Ilmu pengetahuannya benar, penafsiran Alkitabnya yang salah. Jadi semua yang dalam Alkitab, saudara, baik sejarah maupun ilmu pengetahuan, itu jelas inherent. Ya. Yang berikutnya, ketidakbiasaan. Ingat ya, ketidakbiasaan. Ini bukan kesalahan ya. Ketidakbiasaan penggunaan tata bahasa dalam Alkitab tidak menggugurkan ineransi. Kenapa? Karena itu bicara tentang keterbatasan pengetahuan kita tentang penggunaan bahasa kuno dan ketidaktahuan kita akan tujuan penulis menerapkan ketidakbiasaan tersebut. Ini akan baru kita temui, saudara, kalau kita benar-benar belajar Alkitab dengan detail ya. Mengeksposisi ayat demi ayat. Kadang-kadang kita baru tahu kalau bandingkan dengan bahasa aslinya. Loh, ini dilihat dari apa ya, struktur bahasa Yunani-nya atau struktur bahasa Ibrani-nya. Salah ini. Kalau kita menemukan semacam itu, ada semacam tata bahasa yang tidak biasa, yang tidak lazim dipakai, itu tidak menggugurkan ineransi. Enggak, saudara. Kenapa? Ya karena tadi, karena keterbatasan pengetahuan kita untuk mengetahui bahasa itu dipakai pada masa itu. Kita terbatas untuk bisa menyelidiki pada zaman itu, kan tidak mungkin, saudara. Dan kita juga tidak tahu kenapa penulis menerapkan ketidakbiasaannya itu, saudara. Jadi kalau ada ahli-ahli sastra yang mengkritik Alkitab, wah apa tata bahasanya kok begini, itu tidak pernah menggugurkan ineransi.
Karena tidak ada satupun ahli sastra yang bisa tahu tentang penggunaan bahasa kuno yang benar-benar mutlak pasti benar untuk diselidiki ya, tidak ada. Batasan yang berikutnya, penyebutan kejadian-kejadian alam dalam bahasa sehari-hari tidak menyalahi ineransi. Kenapa? Karena secara umum hingga zaman ini banyak kejadian alam yang diutarakan dalam bahasa pengamatan, bukan bahasa ilmu pengetahuan. Dalam Alkitab ada semacam itu ya. Jadi Alkitab itu ditulis dengan bahasa pengamatan manusia, bukan bahasa sains. Dan itu bukan selalu berarti salah kok, saudara. Sehari-hari kita ngomong apa? Matahari terbit, ya kan? Terbit di timur, dia kemudian tenggelam di barat. Ini bahasa sains atau bahasa pengamatan? Matahari terbit, kemudian dia tenggelam. Bahasa sains atau bahasa pengamatan? Pengamatan. Kita mengamati mataharinya yang gerak kan? Terus dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji ya. Ada lagunya begitu ya. Seolah-olah mataharinya gerak toh. Padahal secara sains, ilmu pengetahuan, yang bergerak apa? Bumi yang bergerak, berputar, bergerak. Mataharinya diam, matahari pusat kok. Dan Alkitab ada beberapa yang semacam itu ya. Jadi ditulis dengan bahasa pengamatan, bukan bahasa ilmiah, bukan bahasa sains. Dan itu tidak menggugurkan ineransi, saudara. Tidak, karena memang Alkitab bukan buku sains ya. Jadi kalau ada ilmuwan yang mengkritik Alkitab, wah ini Alkitabnya salah, tidak mungkin dari Tuhan. Wah, bahasanya ini salah, tidak secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan. Ya memang Alkitab bukan buku sains, ditulis hanya seringkali berdasarkan pengamatan sehari-hari. Ya. Ujung dunia. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi, emangnya bumi ada ujungnya? Bulat kok ada ujungnya. Itu bahasa pengamatan, bukan bahasa sains. Jadi hal semacam itu tidak menggugurkan ineransi ya. Karena memang ditulis berdasarkan bahasa pengamatan. Pencatatan tentang hal-hal berdosa ataupun dusta dalam Alkitab sama sekali tidak menggugurkan ineransi. Karena dosa dan dusta yang dicatat itu ya benar-benar terjadi. Termasuk dalam Alkitab ada kata-kata setan enggak? Di dalam Alkitab ada kata-kata setan enggak? Ada. Kitab Ayub, Yesus dicobai setan-setannya ngomong kok. Ada kata-kata setan. Loh, berarti ini firman Tuhan atau firman setan? Ya firman Tuhan lah. Cuma hanya di dalamnya benar-benar ada kejadian setannya ngomong begitu loh. Jadi jangan salah, oh ini berarti bukan firman Tuhan karena ada kata-kata setan, bukan begitu. Ya. Oh bukan firman Tuhan karena ada berita bohong. Ananias dan Safira bohong itu. Ya adanya kebohongan yang benar-benar terjadi dan dituliskan ya itu bukan kebohongan. Kecuali Ananias dan Safira tidak bohong, tapi Alkitab ngomong bohong, itu baru Alkitabnya bohong. Kan begitu. Tapi Ananias dan Safira benar-benar bohong kok, dan ditulis sebagai kebohongan ya benar Alkitabnya. Ya. Yang berikutnya, penggunaan gaya bahasa tertentu, misalkan hiperbola. Hiperbola itu apa? Dibesar-besarin gitu ya, besar-besarin ya. Alkitab memang ada begitu ya, gaya bahasa sindiran, hiperbol dan sebagainya. Itu tidak menggugurkan ineransi karena memang itu bentuk kalimat yang merupakan bahasa sastra yang dinilai dimengerti sesuai dengan hukum sastra. Nah Alkitab kan memang ini genre Alkitab itu banyak ya, kitab-kitab dalam Alkitab itu genrenya banyak sekali. Ada genre narasi, cerita ya, ada genre apalagi puisi ya. Jadi kalau baca Mazmur ya, baca Kidung Agung itu genre puisinya kental sekali. Nah kita tidak boleh memahami itu seperti kita memahami genre narasi sebuah cerita, tidak bisa sebenarnya. Ada genre nubuat atau apokaliptik yang bicara tentang hal ke depan, banyak sekali ya. Hal itu tidak pernah menggugurkan ineransi.
penyusunan narasi secara topikal, artinya tidak kronologis, itu tidak dapat digunakan untuk menolak ineransi, karena penulisan kitab itu tergantung pada tujuan dan penekanan penulis. Misalkan waktu kita lihat Injil Markus, kita mungkin bandingkan dengan Injil Yohanes, kok kayak beda ya, habis ini, habis ini. Tapi kok Markus habis ini kok, loh kok ini, habis ini kok ini begitu. Ya, karena memang Markus nulisnya tidak secara kronologis. Jadi tidak ada keharusan bahwa sebuah kitab mesti ditulis secara kronologis. Ya. Jadi kalau kita membaca ya bagian-bagian tertentu yang tidak kronologis, ya itu tidak membuktikan bahwa Alkitab salah. Tidak, ya, karena memang tidak ditulis secara kronologis. Ya. Yang terakhir, semua dugaan kontradiksi atau problem ayat sama sekali tidak menggugurkan ineransi. Karena apa? Karena hal itu lebih disebabkan jarak yang jauh antara kita dan kejadian dan budaya yang ditulis, serta keterbatasan pengetahuan kita akan dunia kuno tersebut. Ada banyak buku saudara yang berisi tentang menjelaskan bagian-bagian yang kelihatannya kontradiksi. Banyak sekali bukunya. Ada ucapan perjanjian lama yang sulit, ucapan PP yang sulit, ucapan Paulus yang sulit, ucapan Yesus yang sulit. Ada namanya buku yang tebal itu Encyclopedia of Bible Difficulties, tebal sekali. Itu buku yang mencoba menjelaskan, mengharmoniskan bagaimana ini yang dianggap kontradiksi tapi ternyata semua bisa dijawab. Jadi kalau kita mungkin diserang dengan orang dari luar yang mengatakan Alkitabmu salah, ini ngomong begini, ini ngomong begitu, bertentangan, kita jangan langsung ciut saudara, jangan langsung ciut. Kita mesti kuat dulu, Alkitabku gak mungkin salah. Kalau ada hal yang kelihatannya bertentangan, tunggu dulu, pasti ada solusinya. Ya, memang ada beberapa pertentangan yang sangat sukar. Sangat sukar bukan berarti karena tidak ada solusinya. Sangat sukar karena solusinya itu ada beberapa kemungkinan. Nah, ketika kita melihat ada dua bagian yang sangat sukar sehingga menimbulkan beberapa kemungkinan, itu tidak menggugurkan ineransi. Kenapa? Karena ada keterbatasan kita, dipisahkan jarak yang jauh dan budaya yang sangat berbeda untuk kita memahami itu. Tapi sekali lagi ingin dipastikan bahwa semua tuduhan kontradiksi dalam Alkitab tidak ada yang tidak bisa dijawab. Dan itu semua berakar dari sebuah keyakinan, iman bahwa Alkitab kita ineren, tak mungkin salah, isinya pasti benar. Sehingga kalau ada yang kelihatannya bertentangan, pasti ada pengharmonisannya, pasti. Kalau kita belum bisa mengharmoniskan, bukan berarti Alkitabnya tidak harmonis, hanya kita belum menemukan. Kayak waktu belajar, oh ini toh ternyata. Ya. Ya. Oke, itu batasan ineransi ya. Jadi beberapa hal yang kita boleh lihat itu. Yang berikutnya, saudara, ini adalah beberapa kutipan dari Chicago Statement of Biblical Inerrancy ya. Panjang sebenarnya. Ya. Ini ditulis berdasarkan semacam satu sidang begitu ya, yang diikuti kurang lebih 200 tokoh-tokoh pada waktu itu ya, pada tahun 1978 kalau tidak salah ya. Nah, beberapa kutipannya begini ya. Kami menegaskan bahwa kitab suci telah diberikan oleh ilham ilahi, tidak dapat salah, sehingga jauh dari menyesatkan kita. Itu benar dan dapat diandalkan dalam semua hal yang ditanganinya. Kami menyangkal bahwa mungkin bagi Alkitab untuk menjadi sempurna dan salah dalam pernyataannya pada saat yang sama. Tidak mungkin
Alkitab itu sempurna dan salah. Gak mungkin. Sempurna yang sempurna. Kalau sempurna mungkin salah, kan begitu. Infalibilitas dan ineransi dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah. Ya, tadi kita sudah bahas ya tentang infalibilitas dan ineransi. Memang ada bedanya. Infalibilitas menekankan potensi, ineransi menekankan isi. Dan meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa terpisahkan. Ya. Kami menegaskan bahwa kitab suci secara keseluruhan adalah tidak bersalah, bebas dari semua kepalsuan atau penipuan. Kami menyangkal bahwa infalibilitas Alkitab dan ineransi terbatas pada tema-tema religius atau penebusan. Kita sudah bahas tadi ya. Kami lebih jauh menyangkal hipotesis ilmiah tentang sejarah bumi untuk membalikkan pengajaran kitab suci tentang penciptaan. Tadi kita sudah singgung juga ini. Kami menegaskan bahwa doktrin ineransi didasarkan pada ajaran Alkitab tentang inspirasi. Kami menegaskan bahwa doktrin ineransi merupakan bagian integral dari iman gereja sepanjang sejarahnya. Kami menegaskan bahwa otoritas, infalibilitas, dan ineransi kitab suci sangat penting untuk pemahaman tentang keseluruhan iman Kristen. Penting ya, untuk kita benar-benar malam ini disegarkan. Ini loh Alkitab yang kita punya. Ya, ini sungguh-sungguh berharga, gitu ya. Dan itu penting untuk seluruh iman kita. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya, saudara. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana ineransi Alkitab itu ya. Sekarang kita pikirkan, seandainya ada kelompok yang menolak ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab kan Alkitab isinya benar, tidak mungkin salah, itu ineran. Kalau ada orang mengatakan Alkitab bisa salah, karena Alkitab bukan firman Tuhan, ini kesar khusus yang liberal ya, yang mengatakan Alkitab hanya mengandung firman Tuhan, berarti secara otomatis tidak seluruhnya firman Tuhan. Ada yang firman, ada yang enggak. Maka jelas orang-orang Kristen liberal itu tidak akan mengakui doktrin ineransi Alkitab. Tidak mungkin. Ya, karena mereka menganggap Alkitab ini berisi mengandung firman Tuhan. Berarti tidak semuanya firman Tuhan. Nah, bagaimana? Apa konsekuensinya bagi penolak inspirasi atau ineransi Alkitab? Apa konsekuensinya untuk kelompok atau orang yang menolak ineransi Alkitab? Yang pertama, saudara, menolak ineransi Alkitab itu jelas sama dengan menolak Allah sebagai sumber Alkitab. Allah sebagai sumber Alkitab infallible, tidak ada kemungkinan salah. Sehingga Alkitab yang merupakan karyanya juga pasti infallible, dan karena infallible pasti ineran. Maka kalau orang tidak mengakui doktrin ineransi Alkitab dan mengatakan Alkitab bisa salah, itu sadar atau tidak sadar dia sedang menghina atau menolak Allah sebagai sumber Alkitab. Konsekuensinya fatal soalnya. Ya sama lah, kalau kita tidak menghargai Alkitab kan sama dengan sebenarnya kita tidak menghargai Tuhan tuh. Alkitab itu karyanya Tuhan, wahyunya Tuhan. Kalau kita tidak hargai Alkitab, bukan sekedar kita tidak menghargai Alkitab loh, kita sedang tidak menghargai sumber Alkitabnya. Konsekuensi yang kedua adalah kalau orang menolak doktrin ineransi Alkitab, yang kedua, secara sadar tidak sadar dia sedang menolak kemahakuasaan Allah. Karena menganggap Allah tidak mau menjamin firman-Nya ditulis dengan benar. Loh, kalau orang menganggap Alkitab ini bisa salah, berarti kan dia menganggap bisa jadi waktu Matius tulis Matius salah, waktu Markus tulis Markus salah. Loh, kalau mereka mengakui itu, berarti kan mereka menganggap Allahnya tidak maha kuasa untuk menjaga penulis Alkitab untuk menulis secara benar. Lagi-lagi menghina Tuhan sebenarnya ya.
Nah, tetapi seandainya yang menolak ineransi itu menerima Alkitab sebagai sumber Alkitab. Oh enggak kok, kami tetap percaya Allah itu sumber Alkitab, ya. Tapi kok masih tetap menolak ineransi, saudara? Maka tidak bisa tidak. Kesimpulannya adalah orang itu sadar tidak sadar akan menganggap Allah itu sebagai pendusta. Karena dia sumber Alkitab yang infallible, dan kemudian dia memberikan wahyu yang juga infallible, yang ineren, tapi tetap mengakui bisa salah. Ya berarti dia akan menganggap Allah ini sengaja memberikan wahyu yang salah. Ini lebih fatal lagi. Dan ini jelas akan menentang kesucian Tuhan. Jadi menolak ineransi Alkitab, saudara, itu fatal sekali. Bukan sekedar menghina Alkitabnya, tapi otomatis menghina Tuhan sendiri, ya. Konsekuensinya lagi, kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan Alkitab bisa salah, Alkitab sebagian firman, sebagian tidak firman Tuhan, maka tugas beratnya adalah dia mesti punya standar objektif untuk menentukan mana yang firman dan mana yang bukan firman. Biasanya mereka akan ngomong, oh yang firman itu yang berkenan dengan apa yang Yesus katakan, apa tentang keselamatan firman. Kalau mujizat itu belum tentu, sehingga orang liberal kan tidak percaya mujizat. Ketika membahas tentang 5 roti 2 ikan bisa kasih makan lebih dari 5.000 orang, bagaimana orang liberal mengatakan itu gak mujizat, memang 5.000 orang itu memang baik bekal masing-masing. Coba dilogiskan yang sebenarnya tidak logis sama sekali, ya. Jadi mereka harus menunjukkan, ya, standar apa yang dipakai untuk menentukan ini firman, ini bukan firman Tuhan. Kalau mereka mengatakan ini standarnya, kita mesti tanya lagi, dari mana kamu dapatkan standar itu? Dari mana kamu yakin standarmu itu benar untuk memisahkan ini firman dan bukan firman? Saya kok ragu mereka bisa menjawab, ya. Yang berikutnya, mereka harus menunjukkan, yang mengatakan Alkitab bisa salah itu, ya, harus menunjukkan otoritas apa yang ia gunakan yang lebih tinggi dari otoritas Rasul dan Kristus, ya. Yesus dan Kristus dan Rasul tidak pernah meragukan akan perjanjian lama. Jadi kalau ada orang mengatakan Alkitab itu bisa salah, berarti dia lebih otoritas dari Yesusnya, lebih otoritas dari para rasul. Otoritas apa yang bisa lebih tinggi daripada Yesus yang mereka pakai? Ya tentu tidak akan bisa jawab, ya. Artinya apa? Orang yang menolak ineransi dari jalan keluar, saudara. Mereka hanya lebih main kepada khayalan dan apa, ya, sudah terindoktrinasi dengan satu doktrin yang keliru. Lagi, jika si penolak adalah pengkhotbah, ya. Jadi orang yang menolak ineransi Alkitab, yang mengatakan Alkitab itu bisa salah, dan kalau dia adalah seorang pengkhotbah, saudara, maka panjang ceritanya begini. Kalau dia khotbah, maka ditanyakan kepada dia, dasar apa kamu mengkhotbahkan firman itu kepada jemaat? Dasar apa kamu mengikatkan ajaran firman itu ke atas jemaat? Apakah atas otoritas Kristus? Bagaimana kamu tahu bahwa bagian Alkitab tentang otoritas Kristus adalah benar? Oh, jawabannya adalah dari pencerahan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu bahwa Roh Kudus ada? Loh, kan dari ayat Alkitab. Tanya lagi, dari mana kamu tahu bahwa bagian tentang Roh Kudus itu tidak salah? Artinya begini, saudara. Kalau orang meragukan ineransi Alkitab dan masih berkhotbah dari Alkitab, itu sebuah kekonyolan. Karena orang itu tidak akan pernah tahu bahwa yang dikhotbahkan itu pasti firman Tuhan. Tidak pernah tahu. Dari mana tahu ini firman, ini bukan firman?
Hanya yang mengakui ineransi Alkitab bahwa Alkitab tidak mungkin salah, hanya dia yang berhak khotbah. Kalau tidak mengakui Alkitab itu ineran, tidak ada hak khotbah. Ya, karena dia tidak akan pernah bisa tahu dengan pasti yang dikhotbahkan itu firman Tuhan atau bukan. Ya, sulit begitu ya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan tentang infalibilitas dan ineransi, saudara ya. Nah, biarlah dengan ini semua kembali kita yuk lihat Alkitab kita masing-masing, dan biarlah mata kita terbuka. Ini bukan kitab biasa. Ya, Alkitab kita sungguh berharga. Maka kalau kita memandang Alkitab itu sungguh berharga, ya, hargai itu dan nyatakan penghargaan kita melalui bagaimana kita memperlakukan Alkitab. Mulailah dulu dengan mengatakan dalam hati kita, yes, ya, Alkitab sungguh berharga. Mulai dari situ dulu. Karena selama kita tidak menganggap Alkitab berharga, yes, angel gitu ya, angel. Maka perlu dari hati kita dulu untuk kembali disegarkan, disadarkan. Betul, Alkitab ini adalah anugerah Tuhan dari Tuhan untuk saya, sesuatu yang berharga sekali. Ya, jadi dengan kesadaran, pengakuan, ikrar bahwa Alkitab itu sungguh berharga bagi kita, baru kita akan bisa berespon secara benar. Ya. Sekarang kita masuk yang terakhir, iluminasi. Kita kembali sedikit ke apa sih iluminasi itu ya. Ini bukan Illuminati yang merupakan satu isu yang sudah lama sekali ya. Ini iluminasi ya. Iluminasi Alkitab. Kata iluminasi itu dari bahasa Yunani-nya photizo, itu artinya menerangi. Nah, kata ini dipakai di beberapa ayat ya. Yohanes 1 ayat 9, Lukas 11:36, 1 Korintus 4 ayat 5, dan Efesus 1 ayat 18. Kita akan lihat ayat yang pertama dan yang terakhir. Bagaimana kata Yunani-nya photizo itu, yang iluminasi itu dipakai. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang menerangi, kata menerangi itu pakai photizo ya. Ya, itu iluminasi. Jadi bicara diterangi, menerangi. Efesus 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya, iluminasi itu ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, kita mulai sedikit lebih jelas dari Efesus ini ya. Jadi mengapa kita perlu iluminasi terhadap Alkitab? Supaya kita diterangi, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengerti. Alkitab diinspirasikan, diilhamkan oleh Tuhan, sehingga memastikan Alkitab itu infallible dan inerrant. Itu sebuah kebenaran, yes, kebenaran. Tapi tidak berhenti di situ. Waktu kita membaca Alkitab, yang kita tahu itu diilhamkan oleh Tuhan, kita perlu diiluminasi. Kita perlu mengalami iluminasi. Ini anugerah besar nih. Ini Alkitab ini luar biasa, sungguh berharga nih. Tapi untuk kita bisa menikmatinya, saudara, untuk kita bisa melihat kebenarannya, menikmatinya, gak bisa otomatis. Untuk bisa menikmati kebenaran firman, untuk kita mendapatkan pencerahan, penerangan, itu tidak bisa dengan kekuatan kita, kemampuan kita tidak bisa. Kita perlu iluminasi, kita perlu diterangi untuk boleh melihat betapa indahnya firman Tuhan. Untuk kita bisa mengerti, oh ini loh maksudnya Tuhan.
Jadi berkaitan ya. Alkitab yang diinspirasikan, yang membuatnya jadi infallible dan inerrant. Untuk kita bisa menikmati semua itu kita perlu iluminasi. Ya. Jadi iluminasi itu apa, saudara? Iluminasi adalah karya Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk membukakan hati dan pikiran mereka untuk mengerti firman Allah dan kehendaknya dengan jelas supaya mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ya, perhatikan ya tentang definisi ini ya. Jadi apa itu iluminasi? Karya Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk membuka hati dan pikiran kita supaya mengerti firman Tuhan dengan jelas, sehingga kita bisa menerapkannya. Kalau kita sekedar tahu, oh Alkitab tidak pernah salah, Alkitab itu diinspirasikan, dia infallible, dia inerrant, tapi tanpa iluminasi, kita tidak akan bisa menikmati. Sehingga melalui iluminasi dari Roh Kudus, mata rohani kita dibukakan, sehingga kita dapat mengetahui maksud firman Allah yang kita baca dalam Alkitab. Jadi waktu saudara saat teduh ya membaca Alkitab, lalu saudara bisa menemukan, oh ternyata ini kebenaran, ini menjawab, ini menerangi, ini menjelikkan saya ini. Itu iluminasi Roh Kudus. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena IQ kita tinggi, bukan. Bukan karena kita memiliki banyak kelebihan, bukan. Kalau kita sampai mendapatkan pencerahan waktu membaca Alkitab, kita tuh sampai, wah ini begini ternyata kebenarannya. Itu karya Roh Kudus. Tapi kalau selama ini saudara baca Alkitab dan gak ngerti apapun, mesti bergumul ya. Kenapa sih Roh Kudus tidak sampai memberikan iluminasi kepada kita? Yang paling dasarnya, benarkah kita ini anak Tuhan? Kan begitu. Kalau kita benar anak Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus, dia pasti memberikan iluminasi pada kita, saudara. Kecuali tidak anak Tuhan, ya di dalamnya ada Roh Kudus, tidak ya membaca Alkitab kalau bukan tujuan Roh Kudus mempertobatkan, ya tidak ngerti apapun. Ya jangan-jangan memang bacanya karena dipaksa kali, karena terpaksa, atau sekedar karena ingin tahu, bukan karena ingin tahu kehendak Tuhan, bukan, cuma sekedar karena pengen tahu apa yang dia belum tahu. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan kita sungguh merindukan Tuhan, tolong aku dalam membaca, tolong aku dalam mendengar khotbah ini, terangi hatiku, iluminasi hidupku, maka saya yakin saudara akan diberkati dengan firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengarkan, saudara. Akan ada pencerahan melihat ke satu kebenaran itu ya. Ya, itu semua karya Roh Kudus ya. Jadi antara inspirasi, inerransi dan iluminasi meskipun berbeda, tapi itu berkaitan. Mari kita lihat sebentar ya. Roh Kudus memberikan ilham kepada para penulis Alkitab sehingga mereka menuliskan wahyu Tuhan dengan benar dan tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini inspirasi. Konsekuensi dari inspirasi adalah Alkitab yang isinya tidak salah. Itu inerransi. Dan Roh Kudus yang sama yang telah mengilhami penulis Alkitab itu, yang menjadikan Alkitab itu inerrant, adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan penerangan kepada para pembaca Alkitab agar mereka dapat mengerti dan menerima apa yang dimaksudkan oleh penyataan Tuhan yang tertulis itu dengan benar dan tepat.
Tiga istilah ini berkaitan, saudara. Roh Kudus yang ilhami penulis Alkitab supaya memastikan Alkitab itu ineren. Maka setelah kita punya Alkitab yang ineren, saudara, maka kita diiluminasi, dicelikan untuk melihat kebenaran-kebenaran itu dengan jelas. Maka apa yang menjadi tujuan penulisan Alkitab itu nyampe kepada kita, dan itu semua adalah karya Tuhan. Itu karya Tuhan. Lagi-lagi ini anugerah ya. Siapa sih kita sampai Tuhan anugerahkan kepada kita Alkitab? Siapa sih kita sampai Tuhan tuh mau kenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab? Siapa sih kita ini? Ya. Bukankah bukan kita yang ingin kenal Tuhan toh awalnya? Tuhan yang kenalkan dirinya sama kita. Siapa sih kita? Kemudian dicerahkan hati kita untuk melihat kebenarannya. Semua ini anugerah, anugerah. Pekerjaan Roh Kudus dalam penginspirasian Alkitab sudah selesai sejak zaman Rasul-Rasul. Tidak akan ada lagi inspirasi atau wahyu baru di luar Alkitab. Karena Alkitab yang kita miliki sekarang sudah lengkap, sempurna, cukup untuk kita. Jadi kalau ada orang mengaku saya dapat wahyu dari Tuhan, itu bisa terbitkan Alkitab jilid 3 ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian paling baru. Repot begitu ya, saya dapat wahyu dari Tuhan. Kalau begitu catatlah, masukkan Alkitab. Kadang-kadang terlalu latah ya. Dan terlalu memang cari perhatian, dapat wahyu dari Tuhan. Wahyu apa itu? Bukan. Wahyu selesai, ya. Inspirasi selesai, Alkitab lengkap dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Tetapi sampai hari ini Roh Kudus masih terus bekerja memberikan apa? Iluminasi kepada orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan iluminasi, tapi tidak untuk menambah apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kanon kita sudah close kanon. Tidak mungkin ada penambahan kanon yang berikutnya, tidak ada. Sudah selesai, inspirasinya selesai. Tapi Roh Kudus terus bekerja untuk memberikan iluminasi supaya kita melihat kebenaran-kebenaran itu. Bahkan satu ayat yang sama yang sering kita baca, berapa banyak kita waktu sungguh-sungguh mendapatkan penerangan dari Tuhan, kita mendapatkan hal-hal yang baru. Loh, ini kan ayat yang pernah aku baca dulu, tapi kok semacam ada insight yang baru ya, ada satu makna yang baru ya. Pernah begitu enggak? Atau satu nas dikhotbahkan oleh hamba Tuhan yang berbeda, tetap ada sesuatu yang kita dapatkan yang mungkin belum dinyatakan oleh hamba Tuhan A, tapi waktu hamba Tuhan A khotbah kita dapat, oh iya ini. Hamba Tuhan B khotbah, oh iya juga ini. Alkitab itu buku yang kuno tapi selalu baru. Selalu baru. Kenapa? Karena iluminasi. Pencerahan Roh Kudus membuat kita melihat kebenaran itu makin kaya, saudara. Jadi Roh Kudus menginspirasikan, selesai sudah. Tapi mengiluminasi, dia tidak selesai. Sampai sekarang dia terus memberikan kita iluminasi untuk membuka hati kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya melalui Alkitab itu. Kita masih membahas beberapa slide lagi tentang Roh Kudus dan iluminasi ya. Roh Kudus mengiluminasi pikiran dan hati kita sehingga kita waktu belajar Alkitab kita bisa mengerti dengan benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Dan ini memang tujuan iluminasi, supaya kita mengenal Allah dengan benar melalui Alkitab, sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan yang berkenan kepadanya. Berapa banyak kita sebelum baca Alkitab kita berdoa, Tuhan buat aku mengerti, Tuhan terangi hatiku untuk melihat kebenaran-Mu. Berapa banyak? Pada waktu hamba Tuhan berkhotbah, berapa banyak
yang mengawalinya. Atau kalau sudah dipimpin oleh hamba Tuhan, berapa banyak yang waktu dengar khotbah tetap ada kerinduan Tuhan. Terangi hatiku, terangi pikiranku untuk melihat kebenaran-Mu. Berapa banyak? Kita perlu itu, saudara. Kita perlu itu. Karena Alkitab bukan buku fisika yang cuma butuh penalaran logis. Alkitab bukan sekedar buku sejarah yang hanya perlu hafalan tahun-tahunnya. Alkitab ini buku rohani, saudara. Dan untuk kita benar-benar mendapatkan berkat dari Alkitab, dari firman Tuhan, kita perlu iluminasi Roh Kudus, perlu penerangan, pencerahan Roh Kudus. Nah, ini penting poin ini. Karena kalau boleh saya duga, saya terawang ya, saya kira-kira kok tidak banyak orang Kristen yang waktu mau baca Alkitab benar-benar Tuhan, selidikan mataku, kasih pengertian, bukakan kebenaran-Mu. Mungkin paling banyak sekitar jadwal baca hari ini apa ya? Oh, Matius pasal 20. Selesai, puji Tuhan, selesai, puji Tuhan, selesai. Itu lebih baik daripada tidak baca, tapi masih jauh daripada apa yang seharusnya, saudara. Lihat dan khotbah, siapa yang khotbah? Itu yang khotbah, santai aja, paling gampang bisa ditebak dia mau ngomong apa. Tidak beres, saudara, begini ya, sikapnya tidak beres. Mestinya siapapun yang khotbah, saudara, doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, berikan aku iluminasi dengan firman Tuhan yang dibacakan, yang dijelaskan. Berikan aku penerangan, pencerahan. Berapa banyak kita ini cuma mengandalkan kepintaran dan pengetahuan kita ini, saudara ya. Sampai kita tidak bergantung sama Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Nah, kebenaran ini menolong kita. Iluminasi Roh Kudus kita perlukan, saudara. Kita perlukan. Kita perlukan. Sehingga tidak boleh satupun dari kita yang menyombongkan diri waktu kita merasa, wah, aku dapat pengertian kebenaran. Kalau kita dapat pengertian kebenaran, itu adalah dari iluminasi Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan. Ayo, selama ini yang waktu baca Alkitab tidak pernah berdoa minta Tuhan berikan penerangan, pencerahan, iluminasi. Ayo mulai hari doa. Yang selama ini saat teduh, ya, yang saat ini dengar khotbah, ya, ibadah persekutuan dan sebagainya, yang waktu mau firman Tuhan tidak benar-benar sungguh-sungguh berdoa minta Roh Kudus menerangi, mencerahkan, mengiluminasi. Ayo mulai minta itu dari Tuhan, saudara. Kita punya firman Tuhan yang infallible, yang inherent, yes. Tapi kita perlu iluminasi untuk itu dibukakan kepada kita, saudara. Perlu iluminasi. Dan kita perlu berdoa untuk hal itu. Yang berikutnya, untuk orang yang belum diselamatkan, ya, Roh Kudus bisa mengiluminasi. Tapi apa? Untuk apa? Untuk menginsafkan orang-orang itu menyadari dosa, sehingga pada waktu Injil diberitakan, Roh Kudus menerangi hati mereka dan pikiran mereka, sehingga orang yang belum percaya bisa ngerti, oh, aku ini orang berdosa, aku tidak mungkin selamat dengan usahaku. Oh, aku melihat Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Maka dengan iluminasi Roh Kudus itu dia bisa melihat kebenaran dan kemudian mengerti Injil, dan dia bisa menerima Injil. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya, kita telah mengalami itu, bukan? Waktu Injil diberitakan kepada kita, kita bisa sadar, iya, aku orang berdosa, betul. Jadi bukan sekedar logisnya ilustrasi telur busuk. Ilustrasi telur busuk itu logis banget ya. Satu telur busuk telah mencemari 9 telur yang baik. Satu dosa telah mencemari seluruh kebaikan kita, logis. Tapi kalau Roh Kudus tidak berikan iluminasi, saudara, selogis-logisnya ilustrasi yang kita pakai waktu memberitakan Injil, tidak akan bermanfaat.
Karena waktu kita memberitakan Injil, saudara, kita perlu belajar, yes. Perlu mahir, yes. Tapi jangan lupa, ada doa kita sama Tuhan, sekiranya orang yang kita Injili itu diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Karena bukan hal logis yang membuat mereka menerima, tapi karena hati yang diterangi, saudara. Ya. Untuk kita yang percaya, maka Roh Kudus itu menerangi kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, mengiluminasi hati kita dan pikiran kita. Maka Roh Kudus memberikan pemahaman sebagaimana yang Allah inginkan untuk kita pahami. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran Allah. Baik, saya selesai di sini tentang 3 istilah ini. Infalibilitas, Alkitab yang tidak ada potensi salah. Ineransi, Alkitab yang isinya pasti benar. Dan iluminasi, Roh Kudus yang menerangi hati kita untuk bisa menikmati dan melihat kebenaran Alkitab. Oke, silakan kalau ada yang mau mempertajam, bertanya, boleh, silakan. Ya di Zoom juga suaranya kelihatan sudah bisa didengarin kalau ada yang mau tanya, ya. Jangan tanya tema kanon, ya, kanon masih next berikutnya. Jangan tanya tema penerjemahan Alkitab, itu juga next, ya. Kita masih fokus di bagian ini. Selamat malam, Musa. Malam Ko Handi, ini suaranya, ya. Betul. Oh iya, betul sekali. Ya, silakan Ko Handi. Ya, Musa, ini ada beberapa pertanyaan terkait ya beberapa rekan-rekan saya yang Muslim itu, ya. Ya, memang ada benar, kadang-kadang ada benarnya juga yang mereka sampaikan bahwa memang penyusunan Alkitab ini kan informasinya berdasarkan dari tradisi lisan sebelumnya. Jadi kan karena versi kitab-kitab Alkitab ini bukan hanya satu, tapi puluhan ribu atau mungkin ya puluhan ribu atau ratusan ribu kan yang dikumpul-kumpulkan mirip-mirip. Nah, ini jadi Matius ini, padahal Matius sendiri mungkin banyak versi Matius ini. Karena itu dari beberapa penulis yang menuliskan kembali misalnya kitab Matius. Walaupun penulisnya adalah Matius, pembuat ceritanya, namun mungkin ada beberapa seri ini Matius ini. Nah seperti itu, Musa. Sehingga ada kemungkinan mereka waktu saat menyalin itu bisa juga salah, dia bilang begitu. Karena itu berdasarkan pada tradisi lisan yang dituliskan kembali. Itu pertama. Kedua, adanya perbedaan dan juga ada beberapa kitab yang tidak diakui, tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Ada 27 perjanjian baru, misalkan itu kan 27, mungkin ada kitab-kitab lain yang ternyata tidak dimasukkan. Itu pada perjanjian lama, yang lama juga ada perbedaan nih antara kita dengan Katolik. Berarti kan ada kitab yang dianggap bisa masuk, ada kitab yang dianggap oh ini tidak masuk, ada tidak sejalan atau bagaimana. Nah ini bagaimana menghadapi itu, Musa? Artinya kan ini kitab disusun menjadi 36 tambah 27 ya 66 kitab ini pada zaman Raja Alexandria atau siapa yang memastikan bahwa ini loh 66 kitab sudah final gitu kan. Tidak tambah, tidak kurang, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang gitu. Pada kemungkinannya masih banyak kitab-kitab lain yang misalnya yang diklaim oleh Muslim itu kitab misalnya apa? Kitab Thomas itu siapa yang agak ngaco-ngaco itu kan ya. Kitab Yudas itu memang agak ngaco. Itu ada kitab-kitab lain yang mungkin tidak sejalan, yang dianggap tidak boleh masuk dalam 66 kitab yang disusun saat ini. Nah gimana itu, Musa? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama begini, kalau kita mendengar itu dari orang yang tidak Kristen atau tetangga kita yang kita jangan langsung mengiyakan ketika mereka mengatakan, oh Alkitabmu itu banyak versinya, itu cuma dari tradisi lisan. Kadang-kadang saudara ya, bukan kadang-kadang, sering sekali mereka itu memberikan satu komentar terhadap iman kita, padahal yang mereka sampaikan itu salah. Jadi pada waktu kita mendengar tuduhan-tuduhan dari tetangga kita, saudara, kita yang pertama kali kita mesti mengkritisi apakah yang mereka omongkan itu benar atau tidak. Kita jangan langsung menanggapi.
Kenapa? Karena memang apa ya, dasar apa ya, penulisan Alkitab dan penulisan kitab mereka itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan misalkan tadi ya, oh versinya banyak sekali, dan karena versi banyak sekali mau itu dikumpulkan baru membentuk satu kitab tertentu. Bukan begitu ceritanya. Ceritanya adalah ada yang namanya autograf atau naskah asli. Itu adalah naskah yang ditulis oleh penulis pertama. Ya kalau Pentatuk itu Musa. Kalau Matius ya Matius, kan begitu. Maka naskah asli yang pertama itu autograf itu kita yakini berdasarkan firman Tuhan. Itu diinspirasikan oleh Tuhan. Nah, memang waktu penulis Alkitab menulis ya, penulis Alkitab menulis, memang jelas ada unsur tradisi lisannya, ya. Tapi ingat, apapun itu sumbernya, pada waktu penulis asli Alkitab, penulis pertama Alkitab menulis, apapun sumber dari luarnya, itu dipimpin oleh Roh Kudus, dipakai semua oleh Roh Kudus. Dan waktu ditulis pertama, ya, itu dipastikan benar. Ya inilah yang tidak diimani oleh pihak lain, sehingga hanya menyoroti itu cuma dari tradisi lisan. Betul, ada unsur tradisi lisannya, tapi pada waktu penulis Alkitab menulis, dan salah satu bahayanya dari tradisi lisan, pada waktu mereka menulis itu, mereka menulis bukan sekedar pakai kemampuan mereka mendengar tradisi lisan. Mereka menulis dalam pimpinan Roh Tuhan yang memastikan bahwa tradisi lisan yang mereka pakai untuk menuliskan itu pasti juga dijamin benar. Nah, jadi itu merupakan satu fondasi waktu kita mengerti ya. Jadi apa itu autograf, apa itu naskah asli? Yaitu sekali lagi, pada waktu penulis yang dipilih Allah menuliskan itu, sekali lagi ya, sumbernya memang bisa macam-macam, salah satu tradisi lisan ya, tapi pada waktu mereka menuliskan itu, mereka menuliskan dengan ilham Roh Kudus, sehingga tradisi lisan pun yang mereka pakai itu jelas sudah apa ya, dipastikan itu benar-benar benar. Inilah yang kita sebut sebagai inerensi, begitu. Nah, dari autograf ini, dulu kan belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak. Dari naskah aslinya ini bagaimana bisa dipelihara? Maka disalin. Waktu itu belum ada kertas ya, jadi nyalinya tuh pakai manuskrip, pakai papirus dan lain sebagainya ya, dengan bahan-bahan yang dari kulit kayu, dari kulit binatang dan lain sebagainya. Nah, salinan-salinan itu banyak sekali, ribuan salinan. Nah, tuduhannya kan begini, lu apakah salinan-salinan itu tidak ada kemungkinan salah? Memang kita harus jujur begini saudara ya, yang disebut sebagai ineren, yang disebut sebagai infallible, yang disebut sebagai inspirasi Roh Kudus, itu jelas hanya pada autografnya atau pada naskah aslinya. Salinan-salinannya, apalagi terjemahan King James, terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari, Indonesia TB1, Indonesia TB2, itu memang tidak ada jaminan ineren, tidak ada jaminan infallible. Oh, kalau begitu gugur dong iman kita. Jangan khawatir, begini saudara, sudah diselidiki dari ribuan manuskrip itu saudara, semuanya hampir sama semuanya, hampir sama. Hanya ada perbedaan 0,5%. Dan 0,5% yang berbeda satu sama lain itu bukan hal yang major. Bukan tentang keilahian Yesus, bukan tentang keselamatan, bukan tentang Allah Tritunggal, bukan. Hal yang remeh, yang sepele, itu 0,5%. Sangat kecil sekali. Jadi dari ribuan manuskrip itu kalau dikumpulkan semua sama. Ya. Jadi itu mungkin menjawab yang pertama ya. Jadi
Bukan karena sekedar tradisi lisan maka Alkitab kita diragukan loh, karena mereka tidak mengakui ilham Roh Kudus kok, sehingga mereka meragukan itu kan begitu. Tapi bagi kita kan tidak, meskipun ada unsur tradisi lisan yang mereka pakai sebagai bahan menulis, tapi pada waktu mereka menulis, mereka nulis dalam ilham Roh Kudus. Dipastikan tradisi lisan yang dipakai mereka itu jelas benar, bukan tradisi lisan yang salah, karena ada unsur ilham Roh Kudus tadi. Ya, jadi memang serangan seperti ini kita jawabnya ya dengan inerensi. Ya, ini bukan sekedar tradisi lisan yang ditulis, tapi tradisi lisan yang telah waktu penulis menulisnya itu telah diilhami oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, bagaimana dengan banyaknya kitab-kitab yang lain? Nah, kita dengan Katolik memang beda. Itu nanti topiknya sebenarnya dikanonisasi ya, tapi saya sedikit aja. Jadi mengapakah hanya 66 kitab saja? Kalau kanon PL itu sudah selesai masalahnya. Kanon PL sudah beres. Kenapa kanon PL beres? Karena Yesus tidak pernah mengkoreksi kanon PL. Jadi waktu Yesus hidup, saudara, kitab Perjanjian Lama lengkap sudah ada. Sudah ada. Dan Yesus dalam sepanjang pengajarannya tidak pernah mengkoreksi. Oh, kanon PL ini kurang atau terlalu banyak, enggak. Kejadian sampai Malaki sudah selesai semua. Nah, kanon PP memang belakangan, saudara. Memang belakangan. Dan mengapa kok Injil Thomas tidak dimasukkan? Ya, kenapa Injil Yohanes kalau tidak dimasukkan? Nanti kita akan belajar lebih jauh di pertemuan berikutnya ya, Kohandi ya. Karena nanti di sana kita akan tahu kenapa kok hal semacam itu tidak masuk. Nah, karena memang ada kriterianya. Memang bukan gereja ya, bukan gereja yang memutuskan oh ini masuk Alkitab, ini bukan. Dalam iman kita gereja itu hanya menemukan, bukan memutuskan ini masuk, ini tidak masuk. Itu bukan iman kita tentang bagaimana kanon Alkitab, tapi itu next kita akan pelajari. Jadi kalau ditanya mengapa ada Injil-Injil yang lain tidak masuk, ya karena Injil-Injil itu tidak memenuhi syarat sebagai Injil. Banyaknya kesalahan sejarah, kesalahan doktrinal, tidak bisa masuk. Termasuk Deuterokanonika yang ada dalam Alkitabnya orang Katolik, yang ada antara PL dan PB. Kenapa disebut sebagai Deuterokanonika? Karena ini kanon yang kedua. Kanonnya sudah lengkap, PL dan PB sudah lengkap awalnya. Baru dari pihak Katolik ada mengkanonkan yang kedua. Dan disisipkan di antara PL dan PB. Nah, mengapa kekristenan tidak mengakui Deuterokanonika? Ya bagaimana diakui? Yang pertama, Yesus tidak pernah mengutip dari kitab-kitab Deuterokanonika. Yesus dalam pengajarannya ngutip Mazmur, ngutip kitab para nabi. Kitab Deuterokanonika, ya ada Tobit segala macam itu ya, nggak pernah dikutip sama sekali. Yang kedua, kitab-kitab Deuterokanonika itu mengandung kesalahan sejarah. Saya lupa tentang apa, tentang raja siapa yang ditulis dia memerintah di negara mana. Ternyata salah itu. Sudah salah sejarah, pasti bukan firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kitab-kitab Deuterokanonika itu berisikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kanon yang sudah ada. Kanon yang sudah ada mengajarkan apa? Keselamatan hanya melalui iman. Kitab-kitab Deuterokanonika kebanyakan mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Itu lebih jelasnya nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi mengapakah kita menolak Deuterokanonika? Ya karena memang sudah tidak layak. Ya tadi kesalahan sejarah, kesalahan doktrinal, tidak pernah dikutip Yesus. Bapak-bapak gereja tidak pernah mengkhotbahkannya. Rasul-rasul tidak pernah mengutipnya juga. Lalu kenapa Katolik menambahkannya? Begini, saudara, memang ada beda doktrin antara kita dengan Katolik tentang Alkitab ya. Bagi kita sola scriptura, Alkitab yang tertinggi, hanya Alkitab yang penuntun pedoman tertinggi. Semua mesti tercermin dari Alkitab. Kalau Katolik enggak.
Katolik itu Alkitab hanya salah satu otoritas. Otoritas yang lain yang sejarah Alkitab adalah tradisi. Tradisi ini bisa merupakan keputusan paus atau keputusan sidang gereja, itu disetarakan dengan Alkitab. Bahkan tidak jarang Alkitab ada di bawah tradisi. Nah, kita sudah beda tentang doktrin Alkitabnya ya. Nah, kenapa Katolik kemudian menambahkan Deuterokanonika? Ya, karena mereka tidak menganggap Alkitab kanon yang pertama itu sebagai sola scriptura. Ya, tentu juga dengan ada argumentasi yang lain bahwa Deuterokanonika itu juga mendukung ajaran-ajaran mereka yang ditentang oleh kanon yang pertama. Sehingga kan berdoa untuk apa sembayangan, apa arwah orang mati, itu kan Katolik masih bisa. Dari mana dapatkannya? Dari kanon pertama? Tidak ada. Dari mana dapatnya? Ya dari kanon kedua mereka. Ya seperti itu ya. Itu sedikit menjawab ya. Jadi begitu Kohandi ya. Jadi yang pertama tadi dari pihak M sudah saya jelaskan, sudah ada perbedaan apa ya fondasi dalam memandang Alkitab ya. Karena kita mengimani tentang adanya ilham Roh Kudus pada waktu penulis Alkitab menulis, meskipun bahannya salah satunya dari tradisi lisan ya. Yang kedua, kitab-kitab yang lain yang tidak ditambahkan ya karena tidak memenuhi syarat ya sebagai kanon. Nah, syarat kanon nanti kita akan pelajari untuk pertemuan yang berikutnya. Begitu Kohandi? Oke. Silakan Wito sekarang ya. Oh, pakai mic dong. Yang di rumah enggak dengar nanti. Sabar Wito, sabar. Pelan-pelan. Habis makan siomay, semangat. Tes. Ini Pak, saya kok belum ini Pak ya, sampai sekarang belum pernah tahu siapa penulis pertama Alkitab Pak. Jadi kitab apa Perjanjian Lama siapa, Perjanjian Baru siapa gitu. Sampai jadinya Alkitab tuh ndak ada yang beritahu saya kalau siapa penulisnya gitu loh Pak. Jadi kita percaya kalau itu firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, tapi siapa yang penulisnya itu ndak ada, dan siapa penyusunnya itu juga enggak ada itu Pak. Cuma oh Bapak gereja kan harusnya itu kan ada itu Pak. Oh ini seperti apa namanya? Kita tahu John Calvin, oh kita tahu doktrin Injili dari John Calvin. Jadi kita tahu oh ini John Calvin yang kita ini itu yang kita anut. Tapi kalau Alkitab itu siapa sampai sekarang kita enggak tahu Pak. Ya terima kasih. Terima kasih. Kalau yang nulis Alkitab sudah kasih tahu ya. Sudah kasih tahu, tapi siapa yang mengkanonkan itu pelajaran berikutnya. Bagaimana kanon PL terbentuk, bagaimana kanon PB terbentuk itu pelajaran berikutnya. Jadi sabar. Tapi kalau yang nulis Alkitab ada. Kitab Pentateuch siapa yang nulis? Musa, kan begitu. Kitab Mazmur siapa yang nulis? Bukan hanya Daud ya, beberapa Daud dan kawan-kawan ya, Daud dan rekan-rekan kira-kira begitu ya. Injil Matius siapa yang nulis? Nah, tahu kan? Tahu loh. Markus siapa yang nulis? Markus tahu kan? Kisah Rasul siapa yang nulis? Lukas ya kan? 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus dan seterusnya siapa yang nulis? Paulus. Yudas siapa yang nulis? Ya, tahu kan? Tahu. Begitu dia tahu ya. Hanya itu kanon ya. Itu kanon itu pelajaran berikutnya ya. Ya, pelajaran berikutnya, sabar supaya nanti datang lagi. Oke, yang lain. Ayo Musa, boleh tanya Musa? Wah, kok Burhan ya? Maaf Musa, Anda sempat ke sana sakit kaki. Aduh, oke, silakan. Musa, saya mau tanya aja, iluminasi itu kan supaya mengerti firman Tuhan ya dari Roh Kudus. Terus bagaimana dengan bedanya dengan iman Musa? Bedanya dengan iman apa itu Musa? Iluminasi. Iluminasi sama iman itu bedanya apa? Ayo, apa bedanya iman dan iluminasi?
Mana duluan, iluminasi atau iman? Iman Musa. Bagaimana bisa iman kalau tidak diterangi? Iman itu bukan iman buta loh. Iman kita bukan iman buta. Iluminasi lebih dulu. Kita diterangi dulu baru kita bisa beriman. Kita injili orang nih. Ya pakai metode EE. Lengkap. Kalau tidak ada iluminasi, tidak bisa iman. Iluminasi itu memberikan terang untuk melihat, ini loh kebenaran. Nah, iman itu kan mempercayai kebenaran. Begitu kira-kira bedanya, kebenaran. Oh, boleh satu lagi Musa? 2 juga boleh. Yang infalibilitas itu kan Infalibilitas, ya agak susah. Infalibilitas. Itu kan tidak mampu untuk berbuat salah. Terus Ya. ineransi itu Isinya tidak akan salah. ya isinya tidak ada salahnya. Bagaimana Musa dengan dengan Kidung Agung? Ya. Itu termasuk firman Tuhan apa gimana Musa? Oh, iya dong. Apa yang salah itu? Maaf Musa ya, maaf. Ya. Saya tidak pernah dengar loh Musa khotbahkan Kidung Agung. Oh, nanti kalau gitu di pria. Nanti contoh Stephen, Itu aja Musa. nanti boleh dibuat eksposisi ya, kita Kidung Agung boleh. Ya, bukan berarti karena kita tidak khotbahkan itu bukan firman Tuhan ya, bukan ya. Hanya belum. Boleh nanti di pria. Ya itu aja Musa. Maaf, terima kasih. Terima kasih. Mau nanya Musa, Oh, ya silakan. ini tahap 2. Apa ini? Tadi kan dikatakan bahwa yang asli itu yang kitab apa tadi? Autograf, naskah. Autograf. Pertanyaannya ada 2, Musa. Pertama, Alkitab yang kita miliki sekarang ini itu apakah terjemahan dari autograf itu ataukah dari salinan ataukah dari salah satu salinannya? Dan bagaimana ini taunya autograf? Mungkin dari tua-tuaan kitabnya aja mungkin kan, saya nggak tahu gimana menentukannya autograf atau salinan. Toh mirip-mirip salinan dengan autografnya. Itu pertama. Yang kedua adalah waktu menerjemahkan autograf ini ke dalam bahasa Inggris kah, ke dalam bahasa Indonesia kah, dalam bahasa Toraja, itu kan mungkin ada kesalahan-kesalahan. Bisa terjadi kesalahan. Bisa terjadi kesalah mengertian dari penulis terhadap kalimat-kalimat bahasa aslinya. Pertanyaannya, kenapa di Kristen ini tidak mempelajari bahasa aslinya? Kenapa kita mudah menerjemahkan itu? Belum tentu yang terjemahannya benar, misalnya begitu kan? Itu kita nggak kembali ke nggak mendorong orang belajar bahasa aslinya supaya lebih paham gitu. Itu gimana Musa? Oke. Tadi yang pertama apa ya? Tadi? Autograf. Oh, jadi Alkitab yang ada sekarang itu jelas bukan terjemahan dari autograf, karena autografnya tidak ada. Jadi yang sekarang terjemahan ya dari itu ya, dari penelitian manuskrip yang ada ya, dari penelitian manuskrip yang ada. Hanya sekali lagi saya ingin tekankan bahwa jangan kecil imanmu karena autografnya tidak ada. Kenapa tidak boleh kecil iman kita? Karena salinannya itu ribuan dan hampir semua sama, tidak bertentangan, hanya sekecil dikit aja yang bertentangan. Jadi jangan kecil iman. Baru dari salinan-salinan itu diterjemahkan ke dalam versi-versi bahasa yang lain. Ya, jadi bukan dari autografnya terjemahan ke bahasa Inggris, Spanyol, bukan ya. Dari autograf ke manuskrip, kemudian baru nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, dalam menerjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, jelas ada potensi salah, ya. Karena ada apa? Ada jurang bahasa yang besar sekali antara
pemakaian bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani aslinya, oh itu ada jurang ya, ada jurang. Tapi bukan berarti kita buang Alkitab Indonesia, tidak. Karena tetap kita percaya bahwa hal-hal yang utama jelas itu benar ya. Paling hal-hal yang perlu direvisi hanya bagian-bagian yang kecil saja. Jadi jangan menganggap wah Alkitab LA ini bukan autograf, Alkitab LA ini bukan yang naskah asli, kita nggak usah pakai saja. Jangan, tetap pakai ya, tetap pakai ya, karena itu tetap menolong kita ya, tetap menolong kita ya. Dan kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan penerjemahan itu hanya kecil sekali ya, hanya kecil sekali dibandingkan dengan semua yang beres. Sekali lagi ya, ketidaktepatan penerjemahan di dalam terjemahan-terjemahan tertentu itu hanya kecil sekali. Ya, tetap yang sebagian besar sudah baik dan benar. Lalu kenapa kok kita tidak pakai bahasa aslinya saja? Kalau kita harus memakai kembali ke bahasa asli Yunani, Ibrani ya. Lebih baik kita mengerti sedikit bahasa itu, tapi kita tahu maknanya, daripada bisa hafal Alkitab bahasa Ibrani Yunani tapi nggak ngerti apa-apa. Oh kalau begitu kan lebih baik dua-duanya. Kelihatannya nggak masuk akal ya. Untuk bisa menguasai Alkitab, seluruh Alkitab bahasa PB Yunani dan semua kitab Ibrani semua, dan kita ngerti semuanya. Tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Jadi kita tetap berpatokan dengan kita sebagai orang Indonesia ya pakai LAI ya. Tetapi untuk belajar Alkitab lebih baik, kita bisa membandingkan terjemahan-terjemahan. Khususnya untuk bagian-bagian yang kita masih ragu. Kita boleh membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Apalagi kalau kita sudah mulai belajar bahasa asli Alkitab, Ibrani, Yunani, wah kita bisa membandingkan langsung dengan bahasa aslinya. Dan sekarang tidak susah kok mau belajar Alkitab dari bahasa aslinya, itu ada software namanya BibleWorks. Itu menolong sekali, meskipun kita tidak ngerti bacanya ya paling tidak ya belajar dikit-dikit masih bisa loh ayat ini ya, nanti tinggal diklik di bahasa aslinya, oh katanya ini lalu artinya ini. Kalau mau sungguh-sungguh belajar bisa ya. Tapi itulah gunanya PA, itulah gunanya pembinaan, supaya kita ditolong ya untuk makin mengerti akan ayat-ayat Alkitab yang secara khusus yang mungkin masih ada potensi berbeda terjemahan. Oke, itu dulu mungkin ya. Silakan, boleh satu lagi. Mau nanya Musa? Ya, silakan. Saya pernah dengar ini surat Paulus atau di surat apa ya, atau Korintus atau apa itu bilangnya ada yang hilang. Begitu sebenarnya 1 Korintus 1 atau 2 atau 3 itu sebenarnya bukan satu, dia yang kedua begitu. Nah, ada yang hilang. Nah, apakah itu betul-betul memang sungguh-sungguh hilang? Berarti kan itu autograf juga kan Musa ya? Bukan catatan lainnya. Ya, nanti itu nantinya. Jadi catatan si Paulus ini hilang begitu. Nah, tadi kan dibilang bahwa Alkitab ini kan tidak salah gitu ya. Apakah dengan catatan yang hilang itu bisa dikatakan dalam tanda kutip Alkitab itu belum lengkap begitu? Karena ada bagian yang hilang. Nah, kemudian apakah ada potensi suatu saat ditemukan bagian itu berdasarkan mungkin konsili gitu kan ditemukan gitu. Jadi wah ini yang hilang itu umpamanya. Nah, seperti itu Musa. Ketika Tuhan menginspirasi penulis-penulis Alkitab, bukan berarti semua yang dituliskan itu inspirasi. Artinya ada kemungkinan tidak Paulus nulis surat-surat yang lain selain yang dikanonkan? Ada kemungkinan. Tapi apa berarti semua tulisan Paulus yang di luar Alkitab itu inspirasi? Tidak. Jadi bukan berarti karena Paulus itu diinspirasikan nulis Alkitab, bukan berarti semua tulisannya dari dia bertobat sampai dia mati itu bukan berarti semuanya ada firman Tuhan, bukan. Jadi hanya yang dituliskan dan yang masuk kanon dengan pimpinan Roh Kudus itulah yang diinspirasikan. Maka tulisan Paulus yang lain, iya bukan firman Tuhan, bukan inspirasi.
Jadi kita tidak boleh bayangkan, oh ini Paulus ini apa ya, orang yang benar-benar dikhususkan untuk nulis Alkitab. Enggak. Saya yakin kalau di luar surat-surat kepada yang lain itu ya masih nulis yang lain, saya yakin itu. Ya. Tapi tidak pengaruh, karena tidak masuk kanon, tidak masuk inspirasi. Ya tulisan biasa. Begitu. Termasuk Yudas, termasuk Matius. Mungkin dia nulis yang lain juga. Oh nulis surat kepada siapa? Oh nulis surat kepada siapa? Bisa jadi. Tapi yang tidak termasuk inspirasi, karena yang inspirasi jelas hal yang tertentu saja, tertentu saja. Begitu. Jadi tidak semua tulisan Paulus inspirasi. Seandainya pun ditemukan, woi surat Paulus ke jemaat Korintus yang ketiga misalnya gitu ya, beberapa ketiga atau keempat itu, ya tidak usah ragu ya, memang itu bukan firman Tuhan, karena tidak semua tulisan Paulus mesti firman Tuhan kan. Ya. Berarti tadi kalau tadi Musa sampaikan gitu, berarti catatan Paulus tuh banyak gitu kan? Bisa jadi ya? Baru bapak-bapak gereja ini mengumpulkan, kemudian mereka meneliti dan ya nggak tahu gimana cara mereka akhirnya memutuskan bahwa ini yang diinspirasi, ini bukan begitu. Ya ini tema berikutnya. Ya. Jadi supaya bisa tidur tenang begini. Jadi jangan pikirkan kanon PB itu hanya sebatas hasil rapat sidang gereja, bukan. Jangan pikirkan hasil kanon PB itu seperti kita rapat majelis. Yuk, ini ada beberapa buku, mana yang cocok masuk? Bukan begitu, bukan. Itu bukan iman kita. Kita tetap mengimani bahwa dalam kanon yang PB pun Roh Kudus bekerja. Ada karya Roh Kudus. Itulah kekristenan. Kekristenan kan tidak hanya bicara logis, tapi bicara hal yang supernatural, pimpinan Roh Kudus. Kalau itu kita hilangkan, ya kita menganggap Alkitab tidak akan beda dengan buku yang lain. Justru waktu kita mengakui ada karya Roh Kudus, dia menginspirasi dan seterusnya, maka kita yakin juga dalam pengumpulan karya Allah itu tetap ada pimpinan Roh Kudus yang memakai sidang gereja. Nah itu dulu, ya itu next nanti kita pelajari ya tentang kanon ya, menarik ya. Iya silakan. Ya, jadi enggak tahu ini apa masuk kanon atau masuk di tema kita sekarang ya. Seperti kitab Ester ini Musa. Kan kita sering dengar kan, kitab 1 ini kata Tuhan, kata Allah itu tidak ada begitu. Nah, memang kalau saya baca sih menarik ceritanya ini. Ini kalau dibuat film keren banget gitu. Ya. Tapi saya melihat ini seperti gimana ya? Siapapun bisa buat cerita seperti ini. Begitu karena ya di awalnya itu bagaimana sampai pada ada masa-masa kritisnya begitu kan sampai ada kemenangannya. Nah jadi kalau menurut saya ini kitab yang cukup rentan lah. Artinya siapapun bisa buat cerita seperti ini begitu. Nah ini kriteria apa kitab Ester ini kok bisa masuk dalam kitab itu? Paling sederhana begini, untuk menjawab itu sederhananya begini. Kanon PL itu sudah terbentuk lengkap waktu Yesus hidup. Jadi waktu Yesus ngajar, kanon PL sudah ada. Dan Yesus tidak pernah komplain kitab Ester. Wah ini kitab Ester tidak ada kata Tuhannya, buang. Yesus tidak pernah ngomong begitu, artinya apa? Yesus mengaku kitab Ester. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau Yesus saja tidak nolak kitab Ester, apa otoritas kita nolak kitab Ester? Yang kedua begini, saya pikir tidak ada satu keharusan, harus ada nama Tuhannya, baru itu diakui sebagai firman Tuhan. Bahkan kalau kita benar-benar baca kitab Ester, kita pelajari, namanya tidak ada, tapi di balik layarnya iya. Ada banyak peristiwa dalam kitab Ester itu yang tidak masuk akal kalau Tuhan tidak kerja. Ada banyak yang tidak masuk akal. Siapa yang digantung itu si Haman. Banyak hal. Ya, jadi meskipun tidak ada nama Tuhannya, tapi ada Tuhan yang bekerja di balik layar itu. Ya. Dan yang pertama tadi itu, Yesus saja tidak mengkomplain kitab Ester. Apa otoritas kita mau mengkomplain kitab Ester? Itu dulu. Ya. Lagi Vito, oke lah, boleh lah ya. Oke, pakai mic nanti yang Zoom tidak dengar. Ya, ini Pak, kita kan orang Kristen punya keyakinan ya tadi ya, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tapi
jadinya kok tafsirannya berbeda-beda sampai timbul Pantekosta, Katolik, Protestan, Advent, terus itu. Nah, itu kok bisa jalurnya begitu, Pak? Harusnya kalau kita punya keyakinan satu bahwa Alkitab itu firman Allah, itu jadinya satu liturgis dong. Kenapa kok jadi beda-beda tafsirannya, terus kok ininya kok jadi beda, Pak? Nyatanya gitu loh, Pak. Semua perbedaan itu sama sekali tidak pernah bisa membuktikan bahwa Alkitabnya bukan firman Tuhan, karena bukan salahnya di Alkitabnya. Salah penafsiran. Yang salah siapa? Orangnya, bukan Alkitabnya. Terus yang membuktikan benar, yang benar yang mana, Pak? Yang bisa misalnya buktikan 100%, oh ini kita yang paling benar. Selama tidak pernah bertentangan dengan Alkitab itu benar. Misalkan ya, kita harus berbahasa roh. Loh, yang satu ngomong, tidak harus bahasa roh kok. Kemana yang benar? Kembali ke Alkitab. Alkitab mengharuskan bahasa roh enggak? Tidak, berarti yang mengharuskan bahasa roh, penafsiran lu salah. Selesai kan? Ya. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Alkitab dan kemudian itu bentrok dengan ayat Alkitab yang lain, pasti penafsirannya salah. Kembali ke Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Oke. Ya, cukup ya. Oke, sebelum saya tutup, kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat ya. Untuk rekan-rekan kita yang setia mengikuti kelas, tetap silakan, akan diumumkan oleh bidang pembinaan ya. Mari yang di Zoom, ayo next datang ya, kita ikutin onsite. Ya, kita akan menyerahkan sertifikat kepada rekan-rekan kita yang sudah mengikuti kelas ketam dan yang mengikutinya itu secara onsite ya, onsite untuk seri Doktrin Allah. Jadi yang berhak adalah yang datang ke gereja dan yang maksimal dia cuma 1 kali absen. Gitu. Nah, lebih bagus kalau nggak pernah absen. Nah itu kalau di Zoom belum dapat ya. Jadi sekali lagi kita ajak untuk supaya seri-seri selanjutnya boleh bergabung bersama-sama di tempat ini di gereja. Oke, yang pertama Grace Rosamund Laumin. Ayo maju ke depan. Yang kedua Firman Han. Yang ketiga Kevin Genesius Christian. Yang selanjutnya Hoven Klein Osora. Yang selanjutnya Richard Owen Hoan. Yang selanjutnya Sylvia Anawati. Oke. Yang selanjutnya Lauroni Laumin. Yang selanjutnya Lau Thomas Laumin. Yang selanjutnya Oichi Kong. Ya sudah, dan ada beberapa tapi nggak hadir, nanti dikasih selanjutnya. Jadi sekali lagi mengajak kita sekalian untuk sama-sama boleh bergabung di gereja, sama-sama mengikuti ketam. Ya, terima kasih. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri kelas kita ini, kita nyanyikan tadi pujiannya, ya, Ku Tahu Alkitab Anugerah, kita nyanyikan tanpa musik ya. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu
Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar bersama-sama, dan lebih daripada kami mengetahui apa yang belum kami ketahui, mampukanlah kami untuk bisa bersikap secara benar. Tolonglah kami untuk bisa menghargai sungguh-sungguh Alkitab yang sungguh berharga ini, dan kami sungguh-sungguh rendah hati memohon akan pimpinan Roh Kudus boleh menerangi kami dalam setiap kami membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, cerahkan kami, terangi kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menikmati keindahan firman-Mu dan sungguh-sungguh menjadikan hidup yang ditransformasi oleh Tuhan sendiri. Tolong semua kami untuk sungguh-sungguh boleh mencintai akan firman-Mu, mencintai akan Alkitab, menghargainya sungguh-sungguh, dan biarlah itu sungguh boleh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, itu kami bersyukur untuk kelas pada malam hari ini. Berkati dan pimpin kami untuk ikuti kelas-kelas berikutnya. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.